tak kunjung menemui titik terang. Konflik antara Rusia dan Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Kini Presiden Rusia Vladimir Putin tak lagi mengutamakan upaya gencatan senjata, namun justru mengejar perolehan teritorial. Serangan demi serangan pun terus dilancarkan kedua pihak. Wilayah konflik menjadi medan perang 3 dimensi, mulai dari pertarungan drone hingga serangan infanteri. Lantas, bagaimanakah perkembangan perang dua negara tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Selama berbulan-bulan pembicaraan di Kiev hanya berkutat pada serangan Rusia yang bertujuan untuk menguasai lebih banyak wilayah di timur Ukraina. Meski sejauh ini hasilnya mengecewakan, namun Rusia telah memperoleh beberapa kemajuan dan memperkuat jumlah pasukan mereka. Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak lagi mengutamakan perundingan gencatan senjata, melainkan perolehan teritorial. Ia menegaskan kembali apa yang telah lama menjadi salah satu cara utamanya untuk membenarkan invasi yang tidak beralasan itu. Sementara itu, Ukraina melakukan serangan balasan di beberapa wilayah dan dengan cepat mengembangkan industri senjata dalam negeri. Di sisi lain, pasukan Rusia terus berupaya maju di beberapa area garis depan sepanjang 1.200 km. Panglima tertinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi mengatakan, kini terdapat 111.000 pasukan Rusia di satu bagian garis depan dekat kota Pokrovsk di Donetsk. Jumlah tersebut jauh meningkat setelah pada Desember lalu sebanyak 70.000 pasukan Rusia berada di area tersebut. Syrskyi juga mengeklaim bahwa infiltrasi Rusia ke wilayah utara Sumy telah dihentikan. Pernyataan tersebut didukung oleh Institut Studi Perang, sebuah lembaga pemikir yang berpusat di Washington, bahwa pasukan Ukraina telah merebut kembali sebagian wilayah di Sumy dan kemajuan Rusia di sana telah melambat. Namun dalam beberapa hari terakhir, serangan infanteri Rusia telah menguasai wilayah perbatasan Donetsk dan Dnipropetrovsk. Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 27 Juni 2025 mengeklaim bahwa desa lain yakni Zirka telah direbut. Deep State analis sumber terbuka Ukraina menegaskan bahwa pertahanan Ukraina terus runtuh dengan cepat dan musuh membuat kemajuan signifikan dengan serangan terus-menerus. Terkait hal tersebut, Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha pada Senin 30 Juni 2025 menyerukan upaya Eropa yang lebih kuat dan kepemimpinan dari Jerman untuk menghadapi agresi militer Rusia. Російська армія – це вже не армія 2022 року. Вони також здобувають бойовий досвід, вони також застосовують новітні технології, випробувані на полі бою, і вони також авансують в розвитку своєї оборони, чи свого оборонного сектору і оборонних промисловостей. І це загроза не лише для України, це загроза для трансатлантичної безпеки. Ми бачимо, що вони наростили удари по містах. Це має декілька цілей, вони б'ють по цивільних об'єктах, це і для того, щоб посіяти паніку, для того, щоб впливати на настрої нашого населення. Щоб цьому запобігти, безумовно, ключове – це системи ППО. Системи ППО. Ми вдячні нашим німецьким друзям, власне, за ту безпрецедентну допомогу у посиленні нашого повітряного щита. І ми далі розраховуємо і дуже сподіваємося, що ми отримаємо додаткові системи від наших партнерів. Sebelumnya, Kremlin telah lama bersikeras bahwa operasi militernya akan terus berlanjut hingga berhasil menguasai seluruh wilayah Donetsk Timur, Zaporozhia, dan Kherson. Sementara dengan kemajuan saat ini, hal tersebut akan memakan waktu bertahun-tahun.
Namun dengan pemerintahan Trump yang tampaknya kurang berkomitmen untuk mendorong gencatan senjata, konflik tersebut tampaknya akan berlanjut hingga akhir tahun dan hingga tahun 2026. Medan perang 3 dimensi kini menjadi kombinasi tak terduga antara operasi khusus pertarungan pesawat tanpa awak dan serangan infanteri yang sangat mendasar. Di satu ujung skenario, serangan berani Ukraina pada awal Juni terhadap pesawat pembom strategis Rusia menggunakan drone telah melumpuhkan sekitar selusin pesawat yang digunakan untuk meluncurkan rudal terhadap Ukraina. Selanjutnya pada Sabtu, Dinas Keamanan Ukraina mengatakan serangan drone kembali menyebabkan kerusakan parah pada pangkalan udara Rusia di Crimea. Namun sebaliknya, tanpa kendaraan lapis baja, tentara Rusia menyerbu desa-desa terlantar di Ukraina Timur dengan berjalan kaki dan mengendarai sepeda motor. Mereka justru menggunakan pesawat nirawak sebagai perlindungan. Hal tersebut memaksa Ukraina mengubah taktik ke posisi pertahanan yang lebih kecil. Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan minggu lalu bahwa pertahanan disamarkan agar sesuai dengan medan dan dibuat lebih kecil untuk menghindari deteksi. Sementara infanteri mempertahankan dan merebut wilayah, drone terus memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk konflik. Bahkan Rusia memproduksi pesawat nirawak murah yang diproduksi secara massal untuk mengalahkan pertahanan udara dan memungkinkan beberapa rudal mereka menembusnya. Rusia juga kini semakin sering menggunakan taktik ini untuk menyerang kota-kota Ukraina, terutama Kiev yang telah mengalami kerusakan cukup parah dan korban sipil yang lebih banyak dalam beberapa minggu terakhir. Pertempuran Rusia dan Ukraina di garis depan masih sengit. Pada Minggu 29 Juni, Zelensky mengatakan 477 drone membayangi langit Ukraina, sebagian besar adalah drone Rusia Iran yakni Shahid. Umerov mengatakan Rusia setidaknya mengerahkan hingga 500 drone Shahid buatan Iran dalam semalam yang dikombinasikan dengan rudal balistik dan rudal jelajah. Menurutnya serangan itu dilakukan Rusia untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Perang drone Rusia dan Ukraina semakin sengit. Keduanya terus unjuk taring dengan drone-drone penghancur di tengah sengitnya perang di jalur darat. Baik Rusia maupun Ukraina masing-masing telah memperkuat persenjataan mereka dengan drone. Dinas Keamanan Ukraina memperkirakan Rusia memproduksi hampir 200 drone Shahid Iran setiap hari dan persediaannya ditaksir mencapai 6.000 unit ditambah 6.000 drone umpan. Menurut staf umum militer Ukraina, selama seminggu terakhir di garis depan, Rusia telah menggunakan lebih dari 23 drone kamikaze kecil. Perlombaan drone tanpa henti dalam desain dan produksi terus terjadi sepanjang perang Rusia dan Ukraina. Umerov mengatakan perang drone telah menjadi perjuangan intelektual yang terus-menerus dan Ukraina terus menyesuaikan taktik sebagai responnya. Rusia dan Ukraina telah 3 tahun bertempur sengit di garis depan. Keduanya terus saling berebut wilayah dengan adu taktik dan persenjataan yang kian beragam. Selama itu pula belum ada jalan tengah, perundingan untuk damai pun semakin alot. Kini adu teknologi drone menjadi perang baru yang semakin sengit. Drone murah pun bisa jadi senjata mematikan demi kemenangan yang entah kemana arah akhirnya. Rusia dan Ukraina, apakah ada harapan menuju perundingan gencatan senjata? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.